Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita hamba Allah yang yakin bahwa hanya Allah lah yang patut disembah, patut diibadahi. Selain itu tidak. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah adalah upaya mendekatkan diri kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita beribadah itu sudah paham, mengerti bahwa tujuan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika kita telah mendekatkan diri kepadanya, itu berarti kita melakukan kepatuhan, kita melakukan ketaatan. Itulah yang semestinya dilakukan oleh hamba Allah yang ingin mendapat ridhonya, yang terjauh dari murkanya. Oleh karena itu, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan hanya karena Allah, dan kita sadar apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita punya, kita usahakan berhasil itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain itu tidak. Dengan bergantung kepada Allah itu, kita akan semakin memiliki rasa takut, khawatir kalau amal kita tidak diterima, sholat kita tidak diterima, puasa kita tidak diterima. Nah, setelah itu tentunya kita akan memiliki jiwa yang tasamuh, lapang dada, tidak gampang GR, sehingga ibadah kita itu akan berpengaruh baik. Kita makin dekat kepada Allah, dan kita akan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Jika kita beribadah, sholat misalnya, tetapi tidak mampu melahirkan kebaikan-kebaikan, maka itu suatu kerugian. Sebab Allah menyatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah kita sholat, kita akan memiliki perilaku yang bagus. Jadi dengan ayat ini kita tergugah. Saya nggak pantas rasanya berbuat maksiat. Sebab hikmah sholat kan dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa saya harus jahat?
Kenapa saya harus iri di hati? Kenapa saya harus sombong? Itu nanti akan melebar. Sehingga dengan sholat saja ini kita nantinya akan menjadi orang-orang yang baik, orang yang sabar, orang yang tidak marah, orang yang tidak suudzon. Nah, oleh karena itulah kita sudah kenal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ini memberikan arti bahwa segala sesuatu yang kita terima itu dari Allah. Tiada yang kuasa memberikan kekuatan kita kecuali Allah. Tidak ada yang kuasa memberi kesehatan kita kecuali Allah. Tidak ada yang kuasa memberi rezeki kecuali Allah. Nah, kalau keyakinan ini sudah mantap, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersemangat di dalam kehidupan dunia. Karena diperintah oleh Allah. Diperintah untuk berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, dalam berlomba itu jangan sampai kita berbuat baik tetapi sisi lain kita menyakiti. Itu habis kita. Pahala kita habis. Nah, mudah-mudahan dengan kita memiliki kesadaran bertauhid, hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah tempat bergantung, insya Allah Allahu Somad. Insya Allah hidup kita meskipun kita tidak kaya, katakanlah, insya Allah kita sadar, selalu mohon kepada Allah, dekat kepada Allah, mencintai Al-Quran, baik dengan sesama, suka menolong, suka memberi meskipun hanya memberi senyuman. Demikian uraian singkat tentang pentingnya kita itu bergantung kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.